Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 28 November 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini dari kitab Nabi Yesaya bab 2 ayat 1-5 yang berbicara bagaimana suasana sukacita atas orang-orang Israel yang selamat. Harapan baru muncul ketika orang-orang yang setia kepada Tuhan diselamatkan. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara mengenai siapa yang akan berpesta makan dalam kerajaan Tuhan. Digambarkan bagaimana perwira memohonkan kesembuhan bagi hambanya kepada Yesus. Dan ketika Yesus ingin pergi ke rumahnya, perwira itu merasa tidak pantas dan layak. Cukuplah bagi Tuhan untuk mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Dengan dasar itu, Yesus sekaligus mengkritik orang-orang Israel yang tidak percaya, yang tidak beriman. Sehingga dikatakan, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Orang-orang Israel tidak percaya kepada Yesus sekalipun melihat dan merasakan kehadiran Yesus. Tapi justru orang-orang asing percaya dan beriman. Maka merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini penuh dengan permenungan di mana Yesus menegaskan kepada kita sikap iman yang benar yang dimiliki oleh perwira. Perwira ini bukan orang Israel, tapi ia sangat menyayangi hambanya yang sakit. Dan kepada siapa dia pergi? Meskipun dia bukan orang Israel, dia pergi kepada Yesus yang diyakini akan menyembuhkan hambanya. Ia pergi kepada orang yang tepat, orang yang benar. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya," perwira menunjukkan sikap yang luar biasa. Ia tidak merasa pantas dan layak menerima Yesus dalam rumahnya. Ia mengakui kemahakuasaan Yesus, dan di samping itu ia menegaskan kalau dia saja yang adalah bawahan dan di bawahnya ada prajurit yang diperintahkan pasti mengerjakan atau hambanya mengerjakan. Apalagi Yesus yang adalah Allah pasti akan mampu memerintahkan apapun juga, termasuk mengusir penyakit dari hambanya.
Yesus tidak perlu datang ke rumahnya karena ia tidak pantas. Dengan demikian semakin jelas bahwa Yesus adalah Maha Kuasa mengalahkan segala-galanya. Oleh karena itu semua orang diharapkan datang dan percaya kepadanya. Kemudian renungan yang ketiga adalah kritikan kepada orang-orang Israel yang tidak mau percaya kepada Yesus sekalipun mereka melihat karya Yesus, mengalami karya Yesus. Mereka diberi pelajaran lewat siapa yang akan makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan orang-orang terpilih, tetapi orang yang beriman dan percaya kepadanya, yang digambarkan banyak orang akan datang dari timur dan barat makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya orang dari berbagai penjuru dunia akan masuk dalam kerajaan surga, hidup bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan orang-orang Israel sekalipun terpilih, tetapi karena tidak percaya dan tidak mengambil sikap, mereka akan dibiarkan berdiri di luar dan tidak akan makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, suasana bacaan yang pertama menjadi suasana makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan syaratnya apa? Bukan syaratnya bahwa orang pilihan, tapi syaratnya beriman, bertobat, dan percaya kepada Yesus. Seringkali pengalaman bangsa Israel juga menjadi pengalaman kita. Seakan-akan kita sudah merasa safe dengan martabat kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang Kristiani yang dibaptis. Tapi ternyata itu tidak tepat. Masih harus dibarengi dengan sikap iman, penyerahan total kepada Allah lewat Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh harus kita perjuangkan seperti iman perwira. Kita diajak mengandalkan Dia dan mengakui Dia sebagai yang kuasa, sehingga apapun juga akan taat kepada Yesus. Dan kepada Dialah kita serahkan hidup dan karya-karya kita. Oleh karena itu sikap yang tepat adalah rendah hati, beriman, dan melaksanakan kehendaknya. Seperti perwira yang sungguh-sungguh mengandalkan Yesus di atas segala-galanya, dan akhirnya harapannya, keinginannya, hambanya sembuh. Setiap kali kita Ekaristi, setelah imam menghunjukkan roti dan anggur sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia, kita juga mengungkapkan ungkapan yang sama. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka hamba-Mu akan sembuh. Kita mencoba mendengarkan sabda-sabda Tuhan agar menyembuhkan seluruh penyakit kita. Sehingga dengan demikian akhirnya kita boleh mengalami sukacita bersama dengan Allah. Mari kita teladani iman perwira yang sungguh menyerahkan hidup hanya kepada Allah dan merasa tidak pantasan akan Allah yang Maha Kuasa, dan agar Allah bersabda
dan kita menjadi sembuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudari-saudara kasih, marilah kita berdoa agar kita memiliki iman sebesar iman perwira. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sabda-Mu sungguh menguatkan kami, memberikan kepada kami teladan beriman yang sesungguhnya. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, yang kadang putus asa. Semoga tetap Kau kuatkan sehingga mereka mempunyai iman yang kuat. Dan dengan sabda-sabda-Mu mereka Kau sembuhkan. Biarlah akhirnya banyak orang mengalami kesembuhan lewat sabda-sabda-Mu. Bantulah umat-Mu yang imannya mulai lemah, bahkan mungkin meninggalkan iman. Kuatkan mereka, kembalikan mereka kepada iman yang benar. Mereka yang sakit sembuhkanlah, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya campur tangan-Mu menguatkan umat-Mu. Ya Bapa, kami masih berdoa untuk Nawanto, saudara kami yang sakit. Semoga Engkau kuatkan, Engkau bimbing, dan akhirnya Engkau sembuhkan. Biarlah ia boleh kembali bertemu dengan keluarga, berkumpul, beraktivitas seperti sedia kala. Hingga akhirnya ia boleh mengalami kasih karunia-Mu yang besar. Bapa, biarlah karena pendampingan, bimbingan dan berkat-Mu, seluruh umat mengalami kasih setia-Mu dan imannya semakin dipertebal. Kuatkan kami dan bimbing kami. Kami juga masih ingin mohon berkat dan rahmat-Mu untuk semua orang yang memerlukan kasih karunia-Mu, agar mereka Kau jaga, Kau bimbing, dan Kau berkati. Dan semoga akhirnya Engkau senantiasa membimbing memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan benar, pola hidup sehat, vaksinasi, makan bergizi, jauhi kerumunan, cuci tangan, agar kita terbebas dari virus corona. Kita tingkatkan kepedulian kita untuk berbagi dengan yang lain lewat aksi Natal kita, lewat amplop yang telah dibagikan untuk dikumpulkan dan akhirnya bisa kita wujudkan menjadi sembako yang kita bagi kepada umat yang membutuhkan dan teman-teman kita, entah ojol, tukang sampah, penyapu jalan yang memerlukan. Sehingga mereka juga mengalami kasih-Mu lewat uluran tangan kami. Kami juga mengetuk pintu seandainya ada yang tergerak untuk membantu gempa di Cianjur, bisa berhubungan dengan saya untuk kita salurkan lewat Karina. Untuk pembangunan ruang serbaguna memasuki tahap pemasangan genting. Harapannya Natal genting terpasang dan tempat masih bisa kita gunakan seandainya diperlukan untuk membludak umat yang ikut misa. Salurkan sumbangan panjenengan lewat kolekte pembangunan, lewat amplop pembangunan, QR pembangunan, transfer pembangunan,
ataupun lewat saya bentuk langsung tunai untuk pembangunan. Harapannya kita semua berpartisipasi untuk memiliki bangunan yang kita rindukan. Untuk ucapan selamat Natal sudah dibuka, silakan menghubungi Komsos. Seandainya ada yang tidak mampu membuat desain, bisa minta tolong Komsos untuk membuatkan dengan catatan hanya yang sungguh-sungguh kesulitan. Bisa mengirimkan entah foto keluarga atau pribadi atau perusahaan untuk dibuatkan sampel. Akhirnya mari bersama-sama kita siapkan hati menjelang kedatangan Tuhan dengan persiapan batin dan juga persiapan fisik, persiapan panitia-panitia untuk kelancaran Natal. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.